Salam dan bahagia. Saya Ika Desi Lestari, CGP Angkatan 11 589, Unit Kerja SMP Negeri 30 Semarang, Kota Semarang. Saya akan memaparkan modul 1.4 koneksi antar materi, budaya. Tujuan pembelajaran khusus CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, antara lain tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Manfaatnya dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ialah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sedangkan internal adalah menjadi diri sendiri, menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi manajer adalah posisi yang paling tepat sebagai guru, di mana guru dan murid melakukan penyelesaian masalah bersama dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas, brainstorming, dan voting. Segitiga restitusi, tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak melakukan restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas adalah memahamkan bahwa kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran, menggeser identitas gagal menjadi sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah perilaku salah karena berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru menggeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi internal agar murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah sehingga bisa menemukan solusi permasalahannya. Keterkaitan budaya positif dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Menerapkan budaya positif akan mempermudah tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif, nilai dan guru penggerak adalah budaya positif akan terwujud bila seorang guru memiliki nilai sebagai guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaboratif antara warga sekolah dapat menjalankan suatu keyakinan kelas. Keterkaitan
mewujudkan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang saya inginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif. Untuk mewujudkannya, kita membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, refleksikan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul 1.4 budaya positif. Saya sudah paham, tapi harus diwujudkan dan dilakukan dalam praktek pembelajaran di sekolah, serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah dan orang tua murid. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan saya adalah yang pertama, ketika belajar motivasi perilaku penghargaan, ternyata memberikan dampak kurang baik bagi murid, yaitu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Yang kedua, ketika menggunakan segitiga restitusi, siswa yang sering membolos ekstra pramuka, ternyata yang menjadi solusi adalah dengan memunculkan motivasi internal murid tersebut. Refleksi selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa posisi kontrol yang saya lakukan di sekolah selama ini adalah sebagai teman dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer yang dapat menangani masalah dengan segitiga restitusi. Refleksi selanjutnya, pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep dalam modul budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar menangani murid yang sering bolos ekstra pramuka dan tidak mengerjakan tugas dengan segitiga restitusi. Setelah melakukannya, menumbuhkan motivasi internal mereka sehingga mereka dapat menemukan solusi untuk memperbaiki segala tindakannya. Refleksi selanjutnya, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut. Saya merasa antusias untuk memperbaiki diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, dan saya juga merasa senang karena dengan menggunakan segitiga restitusi dapat membantu murid menyelesaikan masalahnya serta membantu murid menemukan identitas positifnya. Refleksi selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Saya merasa sudah baik karena sudah muncul motivasi dalam diri mereka untuk menemukan solusi dari masalah mereka, dan yang perlu saya perbaiki adalah memberikan waktu dan selalu mendampingi mereka dalam menyelesaikan masalah. Refleksi terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Yang perlu dipelajari adalah bagaimana melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas saja, tetapi juga dilakukan di rumah sebagai suatu kebiasaan saat berada di lingkungan manapun. Terima kasih, salam guru penggerak. See you next time.